Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita. Dipandu firman Tuhan dari Ayub 9 ayat 10, demikian firman Tuhan. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menghadapi penderitaan yang sangat berat, bisa saja kita mempersalahkan banyak hal, menyalahkan orang lain, menyalahkan waktu, menyalahkan diri sendiri, tetapi bahkan yang lebih ekstrim, mau menyalahkan Tuhan di dalamnya. Kita selalu merasa bahwa penderitaan yang kita alami tidak adil, karena kita menghitung kebaikan-kebaikan kita. Kita merasa sudah melakukan kewajiban ibadah kita. Kita baik melakukan segala hal. Kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, tetapi kita menghadapi penderitaan dan pergumulan. Dalam situasi itu kita kemudian menjadi reaktif, membela diri di hadapan Tuhan, dan merasa Tuhan tidak adil. Perasaan yang demikian pada awalnya juga ada pada Ayub. Ditambah lagi pembicaraan daripada istrinya dan saudara-saudaranya yang lain. Tetapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa Tuhan itu maha benar, bahwa Tuhan itu maha adil, dan pada akhirnya semua kehendak Tuhan akan jadi. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita meniru Ayub di dalam semua penderitaan kita. Jangan kita jatuh ke dalam dosa ketika kita mengalami penderitaan dengan menganggap bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak peduli, dan Tuhan tidak mendengar kita. Jangan kita jatuh ke dalam dosa dengan membanggakan dan merasa diri benar di hadapan Tuhan, seolah-olah Tuhan salah bertindak di dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, mari kita coba merenung apa rencana yang dibuat oleh Tuhan bagi kita di balik semua persoalan dan penderitaan itu. Yang pertama, kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan penderitaan itu adalah karena akibat pelanggaran, kelalaian, dan dosa kita sendiri. Bila penderitaan yang kita alami adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan, maka tentunya kita harus mau berbalik, bertobat, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Bila penderitaan yang kita hadapi itu dilakukan oleh orang lain, maka tentunya kita datang kepada Tuhan memohon perlindungan dan pertolongan. Karena penderitaan dilakukan orang lain juga pada akhirnya bisa diubah oleh Tuhan menjadi berkat bagi kita. Bila penderitaan yang kita hadapi adalah karena Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai kita, kita memohon keteguhan iman supaya kita memenangkan pergumulan itu. Dan dengan demikian Roh Kudus akan membimbing kita, sehingga kita memiliki kemampuan bahwa penderitaan itu adalah seperti api yang menguji kemurnian emas. Demikian juga penderitaan itu menguji iman kita. Maka justru ketika ada penderitaan, itu menjadi peluang bagi kita menunjukkan keteguhan iman kita, kemurnian iman kita. Dan ketika kita dimenangkan, maka kita akan mendapat mahkota kehidupan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bila penderitaan itu begitu berat, maka yang kita lakukan bukan menyalahkan yang lain, bukan merutuki diri, bukan meratapi nasib, bukan lari daripada kenyataan, tetapi percaya pada akhirnya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dengan iman yang demikian, kita mau berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita. Maka ingatlah firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang berkata, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepadanya, dan ia akan memelihara kamu. Selamat memenangkan pergumulan, selamat untuk menunjukkan kemurnian iman di dalam penderitaan. Selamat memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Mampukan kuatkan kami memenangkan pergumulan, sehingga kami boleh melihat kehadiran Tuhan dan keadilan-Mu di sana. Sehingga dalam penderitaan sekalipun, kami boleh menyaksikan kemuliaan-Mu, kemahakuasaan dan cinta kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat memenangkan pergumulan, selamat memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.